Oke Bang, Ya, Bang terkait dengan Mbak Vena bersama Bang Hotman Paris datang memenuhi panggilan ke Polda Jatim, mungkin seperti apa Bang tadi? Seperti apa Bang tadi? enggak. Kita tidak sempat untuk melakukan pertemuan apapun. Tapi mungkin Abang sudah menghubungi pihak Mbak Vena gitu Bang, atau Bang Hotman untuk hari ini kan sama-sama numpuk sama-sama di Surabaya gitu Bang. Begini ya, pertama kami sudah sampaikan permohonan kami untuk dipertemukan. Lalu kemudian dari statement dari kuasa hukum sendiri mengatakan sudah tidak ada upaya perdamaian dan mediasi. Sehingga tidak ada pertemuan di hari ini. Nah, hal itu membuat Pak Ferry sendiri merasa juga sedih sebenarnya. Karena harapan Pak Ferry pada hari ini bisa dipertemukan dengan Ibu V sendiri. Nah, harapan kami sebenarnya dalam pertemuan, katakanlah terjadi pertemuan, itu tidak harus langsung terjadi perdamaian hari ini, kan begitu. Tentu namanya perdamaian itu kan membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Tetapi paling tidak ada upaya yang dimulai, kan begitu. Nah, sayangnya di hari ini tidak ada upaya pertemuan tersebut. Dan sudah disampaikan oleh statement dari kuasa hukum sendiri mengatakan sudah tidak ada pintu perdamaian, tidak ada lagi mediasi, begitu loh. Nah, itu yang sangat disayangkan oleh Pak Ferry sendiri dan kami tim kuasa hukum. Kami berharap bahwa kami menginginkan di mana ada proses, paling tidak ada pertemuan dulu lah untuk mengawali proses perdamaian tersebut. Tetapi karena tadi sudah disampaikan tidak ada lagi upaya perdamaian, begitu, maka kami sekarang saat ini fokus di proses penegakan hukumnya. Kami fokus terhadap strategi pembelaan kami nanti, begitu. Jadi nggak ada masalah, itu adalah hak masing-masing, begitu loh. Kalaupun memang upaya perdamaian ini tidak bisa lagi diupayakan atau sudah tertutup, ya kita akan mengupayakan proses hukum dengan sebaik-baiknya, begitu. Oke Bang, tadi kan Mbak Vena dan Bang Hotman datang ke Polda Jatim kan dia membahas soal kasus yang di Bogor Bang, dan Mbak Vena sendiri geleng-geleng dan maksudnya tidak ada kasus yang di Bogor Bang. Itu mungkin seperti apa Bang? Begini, saya juga heran kenapa kok ditanyakan kepada Ibu V. Kan saya tidak pernah menyebutkan siapa yang berperkara di sana, ada kasus apa di sana. Tidak pernah sekalipun saya menyebutkan. Tetapi paling tidak yang saya sampaikan adalah untuk pembelaan diri, kan begitu. Karena begini loh, dalam proses 10 bulan ini kan Pak Ferry ini kan tentu yang paling tahu juga bagaimana sih apa yang Pak Ferry alami, apa yang Pak Ferry tahu, itu kan Pak Ferry yang mengalami, begitu loh. Nah, oleh karenanya ketika berita semakin menyudutkan, seolah-olah Pak Ferry ini bukan orang yang baik, bukan orang yang bertanggung jawab, bukan suami yang baik, bukan ayah sambung yang baik. Di situ Pak Ferry menyampaikan bahwa Pak Ferry pernah paling depan membela, begitu loh. Pak Ferry ini pada waktu itu paling depan bagaimana mencarikan jalan yang terbaik sehingga terjadi perdamaian, kan begitu. Nah, itulah yang disampaikan oleh Pak Ferry, yang saya sampaikan juga bahwa Pak Ferry ini hanya menyampaikan dialah orang yang paling depan membantu, begitu, untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang bertanggung jawab dan seorang yang baik, kan begitu. Jadi berita-berita di luaran kan selalu mengatakan Pak Ferry ini selama 3 bulan ini sudah melakukan dugaan tindak pidana KDRT, tidak pernah memberikan nafkah, kan begitu. Seakan-akan Pak Ferry ini tidak bertanggung jawab. Justru sebaliknya, Pak Ferry ingin mengungkapkan fakta bahwa Pak Ferry ini adalah orang yang bertanggung jawab, begitu loh. Nah, berkaitan dengan kasus yang di Bogor kan tidak pernah disebutkan kasusnya apa dan itu siapa. Makanya pada waktu itu saya hanya menyampaikan bahwa Pak Ferry akan melakukan pembelaan jika itu diperlukan, kan begitu. Ketika orang dipojokkan, ketika seseorang itu dipojokkan, apakah salah ketika orang itu mengetahui, mengalami sendiri, ada faktanya, menyampaikan pembelaan terkait dirinya, bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab, dia yang berusaha paling depan, begitu. Kan tentu tidak salah, begitu loh. Bang Jeb, kan ini hari ini katanya Vena Melinda serahin bukti dugaan kasus KDRT termasuk yang katanya catatan medis soal hidungnya dari pihak Pak Ferry Irawan, gimana tanggapannya Pak? Kami tidak membaca hasil pemeriksaan medis tersebut. Karena itu sifatnya kan rahasia, itu kan ranahnya di penyidikan.
Tetapi paling tidak apa yang saya pertanyakan selama ini sudah terjawab. Apa yang saya pertanyakan berkaitan dengan tulang hidung yang patah. Saya mendengar sendiri di salah satu media, Ibu V menyampaikan bahwa tulang hidungnya tidak patah, tetapi mengalami pendarahan, mimisan, begitu loh. Maka saya mendapatkan jawaban bahwa memang tulang hidungnya tidak patah. Dengan demikian saya berharap bahwa pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT dapat diterapkan dalam dugaan yang dituduhkan saat ini, yang ancaman hukumannya hanya 4 bulan pidana penjara. Kalau itu bisa diterapkan, maka Pak Ferry tidak perlu dilakukan penahanan. Kenapa saya mengatakan pasal 44 ayat 4 itu dapat diterapkan? Yang pertama, selama tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, tidak menghalangi kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, tidak menghalangi mata pencaharian. Itu dapat diterapkan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT. Nah, kalau undang-undang itu pasal 44 itu pasal 44 ayat 4 itu diterapkan, maka Pak Ferry tidak perlu dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya hanya 4 bulan penjara. Begitu. Itu harapan saya. Sebaliknya, kalau ternyata dibuktikan tulang hidungnya patah, maka saya menyatakan siap mengundurkan diri, begitu loh. Tetapi kan sudah terkonfirmasi bahwa ternyata tulang hidungnya tidak patah. Begitu, teman-teman. Bang, tapi yang soal yang bekas darah tes DNA ini kan sudah tes DNA, Bang. Yang hidungnya, bercak darahnya. Dan tidak terbukti. Justru salah. Kalau darah itu sudah dinyatakan memang darahnya Ibu V. Tetapi kan kita akan menguji. Kenapa darah itu bisa keluar? Itu kan nanti ranahnya di pembuktian. Kan begitu. Jadi memang dari pihak Polda Jawa Timur sudah mengkonfirmasi bahwa darah yang tercecer memang adalah darah Ibu V. Ya sudah, nggak ada masalah. Itu kan fakta. Mari kita uji kenapa hidungnya bisa berdarah. Karena yang pertama tulang hidungnya sudah terkonfirmasi tidak patah, kan begitu. Maka kita akan mencari nanti, kita akan membuktikan, kita akan buka itu nanti di pengadilan. Alasan-alasan apa aja sih yang bisa membuat hidung itu berdarah? Kan begitu. Nah, menurut dokter, salah satu yang bisa membuat hidung berdarah itu adalah stres. Begitu. Jadi itu salah satu ya. Saya mau katakan itu salah satu. Ya nanti kita akan buktikan di pengadilan lah. Biarkan ahlinya yang akan menyampaikan hal tersebut. Begitu loh. Biarkan ahlinya yang mengetahui. Yaitu dokter forensik atau dokter ahli THT, begitu loh, ahli hidung, ahli tulang, mungkin yang akan bisa menyampaikan, begitu. Apakah hidung itu berdarah? Apa aja sih penyebabnya, begitu kan? Tetapi sekali lagi sudah terkonfirmasi bahwa tulang hidungnya tidak mengalami patah, begitu. Bang, kalau Mas Ferry sendiri tahu nggak sih maksudnya sejak kapan Mbak Vena punya penyakit mimisan seperti itu? Sekali lagi kami tidak mengatakan itu penyakit atau apapun. Biarkanlah nanti ahli yang menyampaikan itu, begitu loh. Karena itu kan ada ahlinya sendiri yang bisa menyampaikan mengenai kenapa hidung itu bisa mengeluarkan darah, begitu loh. Itu biarkan ranahnya ahli nanti yang menyampaikan, baik itu dari kedokteran forensik ataupun nanti ada dokter dari terkait dengan hidung, begitu. Khusus di bidang keahliannya adalah di hidung atau di forensik nanti. Itulah yang bisa menyatakan kenapa hidung itu bisa berdarah. Di samping nanti kita akan melihat hasil pemeriksaan medisnya. Apakah di situ disebutkan alasan hidung itu mengeluarkan darah. Nah, itu kan fakta-fakta itu akan terbuka di pengadilan nanti. Begitu. Bang, mengenai tadi kabarnya Mbak Vena mau membeberkan bukti-bukti atau memberikan saksi-saksi sejarah tentang Mas Ferry, gimana nih tentang mantan-mantannya, mungkin akan menceritakan masa lalunya seperti apa nih Bang? Nggak ada masalah. Sekali lagi, itu kan yang dialami dan yang diketahui, kan begitu. Kalaupun memang itu mau dijadikan saksi, kalaupun itu mau dibuka, selama itu fakta, tidak ada masalah. Tetapi kan Pak Ferry juga punya pembelaannya sendiri, begitu loh. Terkait dengan apa yang akan disampaikan saksi, terkait dengan apa yang katakanlah tadi dikatakan ada sejarah yang akan dibuka, silakan selama itu adalah fakta, kan begitu.
nanti biarkanlah Pak Ferry juga memiliki pembelaannya sendiri. Kita juga akan siapkan bukti-bukti kita untuk bagaimana membuka fakta bahwa benar nggak sih telah terjadi dugaan tindak pidana KDRT atau tidak, kan begitu. Jadi masing-masing pihak ini kan diberikan hak untuk bagaimana membuka fakta, membuka bukti-bukti itu, kan begitu. Jadi nggak ada masalah itu. Ini kan namanya kita berbicara proses penegakan hukum. Jadi kalaupun memang ada saksinya, ada buktinya, ya silakan dibuka. Tetapi sekali lagi, Pak Ferry juga punya hak untuk melakukan pembelaan diri. Begitu. Oke Bang, ini kan udah bisa dibilang tidak ada perdamaian nih Bang di antara Ibu V dan Pak Ferry sendiri. Nah ini akan gimana nih Bang ke depannya? Apakah lanjut nanti mungkin ke persidangan atau gimana nih Bang? Langkah hukum Abang sendiri sebagai lawyer ya Mas Ferry. Tentu kalau kita berbicara proses penegakan hukum, sekali lagi proses penegakan hukum itu kan prosedurnya ya memang sampai kepada pengadilan. Kecuali begitu kan, kecuali kalau memang terjadi perdamaian dan ada pencabutan, itu bisa menghentikan prosesnya berkaitan dengan laporan ini, akan mencari atau mencapai keadilan restoratif. Tetapi selama memang kedua belah pihak tidak mencapai perdamaian, maka kalau kita menyebut proses hukum akan masuk ke dalam proses persidangan. Nah, di situ akan diuji fakta-faktanya seperti apa, alat buktinya seperti apa. Tempat mengujinya itu adalah di persidangan, begitu loh. Jadi kalau kita berbicara proses penegakan hukum, ya tentu akan sampai berakhir di proses pengadilan, proses persidangan, begitu loh. Dan kami sudah siap untuk strategi kami untuk melakukan pembelaan nanti, untuk membuka fakta. Bener nggak sih terjadi dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, begitu loh.